its nature, and three different types of people. Extreme. Oke, baik teman-teman sekalian, sekarang kembali kepada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu gok dan magok. Di mana gok dan magok merupakan suatu peristiwa kejadian dalam kisah Alkitab maupun Al-Quran, dan juga berbagai cerita dari teman-teman kita yang beragama lainnya. Sehingga dengan demikian mungkin kita akan membahas mengenai Gog dan Magog, di mana video ini kita akan menelaah lebih jauh mengenai peristiwa tersebut, sehingga bagi teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengikuti dari video tersebut ini, sehingga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, sehingga teman-teman dapat memiliki wawasan yang luas dan juga sudut pandang yang baru, perspektif yang lebih mendalam mengenai cerita yang memberikan suatu kesadaran fundamental pada kita sekalian, guna membangun kesadaran kita secara individu maupun kelompok dan komunitas di mana kita berdedikasi di situ. Sehingga dengan demikian, mari teman-teman, kita daripada berbicara terlalu banyak, mari kita masuk pada pembahasan. Oke teman-teman sekalian, pada dasarnya Gog dan Magog merupakan suatu peristiwa atau suatu fenomena yang akan terjadi ketika kerjasama itu tiba-tiba, seperti yang telah tertera dalam berbagai kitab, berbagai agama yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Sehingga untuk itu, yang pertama perlu kita mengetahui bahwa Gog merupakan salah seorang atau orang yang tinggal di Magog. Magog ini suatu lokasi, suatu tempat di mana Gog akan datang ke Magog untuk melakukan ataupun melaksanakan suatu peristiwa yang telah digenapi oleh firman Allah itu sendiri. Sehingga dengan kesadaran seperti ini, Gog ini kembali kita merefleksikan diri bagaimana peristiwa di akhir zaman ini akan datang, dan bukan akan datang tetapi telah datang, dan bagaimana hal demikian kita menanggapi hal tersebut dengan penuh kesadaran kita yang secara harfiah memiliki tingkat kognitif maupun firasat yang lebih dalam terhadap suatu kehendak ilahi yang mungkin merupakan suatu tendensi yang membawa kita kepada suatu peristiwa yang bersifat ilahi atau roh absolut, yaitu Tuhan Allah itu sendiri, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dari situ kita diajak oleh suatu kesadaran tertentu, dan bagaimana kita menanggapi kesadaran itu dalam konteks duniawi dan juga konteks surgawi, teman-teman, dan juga konteks kita manusia sebagai subjek yang menjalani kehidupan di dunia ini, teman-teman. Jadi yang perlu kita mengetahui bahwasanya ada 3 tahap vertikal untuk kita bisa menyadari. Pertama yaitu adi manusiawi, yang kedua adi duniawi, dan ketiga adi surgawi. Dimana kita manusia yang pertama adi manusiawi, dimana kita manusia sebagai objek melaksanakan
suatu kehendak sesuai dengan alam lingkungan kita di dunia ini yang kita jalani, tapi di satu sisi kita harus melihat konteks adi surgawi di mana itu menjadi suatu patokan untuk kita menjalankan kehidupan antara yang adi duniawi dan juga adi manusiawi, sehingga kita berjalan sesuai dengan hukum hukum real yang sesuai dengan kehendak adi surgawi tadi, teman-teman sekalian. Sehingga bagaimanapun juga kita akan mengikuti dinamika atau polarisasi dari antara strukturalisasi yang kita generalisasikan secara formula yang kita bicarakan tadi, teman-teman. Itu merupakan suatu rule atau aturan dalam permainan rule of the game, permainan akhir pola yang kita ingin terapkan. Tapi pertama-tama sebelum ke situ kita harus kembali kepada kesadaran kita, teman-teman. Di mana kita telah masuk kepada suatu revolusi kesadaran di sini, teman-teman. Itu bagaimana kita mengembalikan tingkat kesadaran kita sebagai manusia untuk kita memahami unsur adi surgawi dan juga unsur adi duniawi, di mana unsur adi duniawi ini sebagai jembatan bagi kita manusiawi untuk kepada surgawi tadi. Jadi ketika kita memahami sebagai manusia, memahami unsur adi surgawi, adi duniawi, teman-teman, maka kita akan masuk pada suatu unsur surgawi yang bersifat absolut ataupun mutlak. Tanpa kita sadar, teman-teman, ini bukan sesuatu yang abstrak. Bagi seluruh orang di dunia ini sesuatu yang abstrak. Tapi ketika kita menyadari bahwa sesuatu itu mungkin dan tidak mungkin terjadi, tapi bagi kita itu pasti. Karena kita memahami 3 unsur tadi. Dan ketika kita sudah tahu bahwa yang mungkin dan tidak mungkin itu kita tidak bisa tercapai, maka sesuatu yang kita bisa pastikan tercapai itu sesuatu yang konkret, mutlak, dan pasti. Itu ketika kita sudah bersatu atau kita mengikuti polarisasi tadi yang kita bahas, teman-teman. Nah, sehingga di sini saya mengajak teman-teman sekalian untuk menyadari betapa kuatnya arus globalisasi yang sudah kita ikuti dalam peradaban umat manusia ini, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus kembali untuk merenungkan dan merefleksikan bagaimana perjalanan hidup kita sebagai manusia yang individualistis, yang memiliki kekerabatan batin terhadap kehendak Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan juga alam semesta yang merupakan tolak ukur kita ataupun aturan-aturan yang sesuai dengan alam raya ini yang kita jalani, alam ini yang merupakan unsur kenikmatan kita manusia untuk memperoleh suatu peristiwa yang sakral, suatu peristiwa yang mistis kepada suatu kehendak ilahi tadi. Dan tidak lupa juga, teman-teman, bahwasanya kita telah masuk pada dunia teknologi, sains dan teknologi yang mengubah arus modernisasi dan arus globalisasi peradaban umat manusia ini secara transformasi, teman-teman. Di sini suatu hal yang perlu kita sadari, di mana ketika kita menggunakan teknologi dan agama, sesuatu yang kita anggap abstrak itu kita bisa perlahan-lahan kembali kepada sesuatu yang konkret dan mutlak itu, teman-teman. Karena sesuatu yang kita anggap abstrak itu sesuatu yang tersesat, sesuatu yang kita tidak tahu ya mana yang harus kita ikuti. Kita tersesat oleh berbagai teknologi kecanggihan dan juga pengetahuan sains yang membuat kita berubah secara iman kepercayaan kita.
dan juga pola pikir kita yang membentuk kita sehingga kita menjadi orang yang ego, tidak menganggap bahwa suatu eksistensi Tuhan itu tidak ada. Padahal sebenarnya teman-teman yang kita harus menyadari bahwa eksistensi Tuhan itu nyata dan real dalam hidup kita teman-teman. Sehingga dengan hal seperti ini saya secara pribadi ataupun secara individu mau mengajak teman-teman untuk kembali kepada kehidupan yang lebih romantis antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Itu harus kita bangun sehingga suatu harmonisasi dalam hierarki ini kita bisa merasakan reproduksi dari suatu proses sebagai unsur yang tidak bisa untuk kita kita anggap remeh biasa-biasa ya teman-teman sekalian, tapi itu sesuatu yang komprehensif, efektif, dan efisien teman-teman. Itu merupakan suatu narasi ataupun juga suatu konstruksi pemikiran yang harus kita kembangkan secara kesadaran frontal. Bagaimana kita membangun hal demikian untuk menyatukan seluruh manusia dalam satu komunitas untuk kita melawan semua kuasa gelap maupun semua kejahatan-kejahatan dari berbagai dinamika yang terjadi, baik itu dalam sistem politik dunia global seperti teman-teman kita lihat elit global, itu salah satunya. Itu contoh paling konkret yang kita hadapi di ini sekarang. Dan juga politik dan juga budaya teman-teman, itu sesuatu yang memiliki kesinambungan atau maupun memiliki hubungan yang erat, baik budaya, politik, dan ekonomi. Tiga unsur ini yang tidak bisa kita tidak bisa pisahkan. Itu pun dalam hal sama seperti unsur adi manusiawi, unsur adi duniawi, dan juga unsur surgawi teman-teman. Itu tiga hal demikian pun sama juga dengan tiga hal demikian yang tadi teman-teman. Sehingga kita menyatukan hal demikian, kita bisa menyadari bahwasanya kehidupan yang kita jalani tidak benar, salah, berarti kita harus cari sesuatu yang pasti, mutlak, dan sehingga kemungkinan-kemungkinan dan tidak kemungkinan-kemungkinan itu bisa kita kendalikan dalam kesadaran formalitas kita sebagai manusia yang memiliki eksistensi dan juga memiliki tingkat komunikasi yang secara vertikal dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dari situ kita akan dapat menyadari bagaimana akhir zaman itu kita bangun dari sekarang, dari dalam diri kita masing-masing dengan mengubah pola hidup kita teman-teman. Itu saja yang bisa mungkin saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, baik di Indonesia, di Papua maupun di seluruh dunia teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat tersampaikan. Sekian dan terima kasih.